Selasa lagi, kali ini dalam pelajaran matematika wajib. Nah, topik yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah topik lanjutan dari komposisi fungsi, yakni secara khusus kita mau bahas tentang komposisi dari 3 fungsi. Nah, komposisi dari 3 fungsi ini sebenarnya pengerjaannya sama dengan komposisi yang sebelumnya. Dengan gambar ini pemetaan dari komposisi 3 fungsi X, Y, Z, W. Nah, nggak usah bingung sama gambarnya ini apa? Ini maksudnya nilai X dipetakan terhadap Y, nilai Y dipetakan terhadap Z, dan terakhir nilai Z dipetakan terhadap W. 3 kali dia pemetaan, makanya 3 kali komposisi fungsinya. Lihat nih, nilai X kita masukkan ke dalam Y, maka dia jadi fungsi Y sama dengan fx. Nah, nilai Y ini kita masukkan ke dalam Z, maka dia fungsinya Z sama dengan fungsi G di dalam Y, dimana tadi Y itu adalah fungsi X, berarti G fx. Sekarang yang ketiga, fungsi Z itu kita petakan terhadap W. Nah, berarti W sama dengan fungsi H dalam Z, dimana Z itu tadi adalah fungsi Y dan Y itu fungsi X, berarti G fx. Dengan kata lain, kalau 3 kali dia pemetaan, H komposisi G komposisi fx, ini kita bergerak dari belakang, F masuk ke G, kemudian G nanti masuk ke H, H G fx. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama diketahui Bx sama dengan 1 kurang X kuadrat, Dx sama dengan 2 kurang X, Rx sama dengan 1 kurang X. Maka tentukan bahwa B komposisi D komposisi Rx. Oke. Ini B komposisi D komposisi Rx, R dimasukkan ke dalam D dan D dimasukkan ke dalam B, berarti B komposisi D komposisi Rx ini sama dengan B D Rx. Berarti kita substitusikan satu-satu, B D apa Rx-nya? 1 kurang X, 1 kurang X. Maka kita cari nilai D1 kurang X. Pada sebelumnya kan komposisi sebelumnya sudah saya kasih tahu ya. Jadi ini langsung berarti B1 kurang X kita masukkan ke dalam D. D-nya adalah 2X. Berarti ini jadi 2 dikali 1 kurang X. Berarti ini B 2 kali 1 2. 2 kurang X min 2X. 2 kurang 2X ini kita substitusikan ke dalam fungsi B. Berarti dia jadi 1 kurang 2 kurang 2X kuadrat. Jadi 1 kurang kuadrat dari 2 kurang 2X ini adalah 4 dikurang 8X tambah 4X kuadrat. Ini jadi min 4X kuadrat tambah 8X kurang 3. Nah, untuk contoh yang kedua, diberikan jika fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1, maka tentukan g komposisi f komposisi fx. Nah, untuk menyelesaikannya, g komposisi f komposisi fx, ini kan kita bergerak dari belakang, nilai f masuk ke f. Oke, berarti sama dengan g fx-nya apa? Fx-nya adalah akar x. Yap, ya kan? Akar x. Nah, akar x ini kita masukkan lagi ke dalam x. Berarti g, tadi kan dia fx-nya adalah akar x. Maka f akar x ini adalah akar x. Ingat kembali pelajaran matematika peminatan. Akar itu pangkat setengah, berarti akarnya 2 kali muncul, setengah kali setengah, seperempat. Dengan kata lain, f akar x ini adalah x pangkat 1/4. Ini kita ganti jadi x pangkat 1/4. Inilah yang kita substitusikan ke fungsi g, x kuadrat tambah 1. Berarti ini jadi x pangkat 1/4 dikuadratkan ditambah 1. 1/4 dikuadratkan, pangkat yang dipangkatkan pangkatnya dikali, berarti 1/4 dikali 2 setengah. X pangkat setengah tambah 1, atau dengan kata lain X pangkat setengah bisa kita ganti dengan akar X tambah 1.
Oke, contoh yang ketiga, jika fx sama dengan x kurang 2 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, di mana x-nya lebih besar dari 0, dan diketahui komposisi tiga fungsinya f komposisi h komposisi gx adalah x kuadrat tambah 6, maka tentukanlah nilai dari H5. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita bergerak dari komposisinya. F komposisi h komposisi gx ini sama dengan x kuadrat tambah 6. Berarti ini kita ganti G masuk ke dalam H dan H masuk ke dalam F. Berarti F buka kurung H buka kurung GX. Ini sama dengan X kuadrat tambah 6. Ini ada GX. GX-nya dikasih tahu nggak? GX-nya dikasih tahu X kuadrat tambah 2X kurang 3. Berarti F H X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan X kuadrat tambah 6. Nah, kan tadi fungsi H-nya nggak ada yang dikasih tahu, itu yang mau kita cari dulu supaya dapat nilai H5. Maka yang ini, Hx kuadrat tambah 2x kurang 3 ini kita substitusikan ke dalam fungsi f. Nah, lihat. Tadi fx-nya yang pertama kali x kurang 2. Fx-nya adalah x kurang 2. Maka f Hx kuadrat tambah 2x kurang 3 ini dimasukkan ke dalam f. Setiap ada x berubah menjadi Hx kuadrat tambah 2x kurang 3. Berarti ini jadi Hx kuadrat tambah 2x kurang 3 dikurang 2. Nah, kita ganti Hx kuadrat tambah 2x kurang 3 kurang 2 sama dengan x kuadrat tambah 6. Oke? Berarti Hx kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan x kuadrat tambah negatif 2, pindah ruas jadi positif 2. 6 tambah 2. Maka Hx kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan x kuadrat ditambah 8. Nah, kita mau cari nilai dari H5. Nah, untuk mencari nilai H5, nah, kita mau lihat nilai H5. Lihat, x kuadrat tambah 2x kurang 3 nilainya 5. X kuadrat tambah 2x kurang 3 nilainya 5. Ini kan sejajar sama 5 kan? Maka x kuadrat tambah 2x kurang 3 kurang 5 sama dengan 0. X kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Oke? Ini difaktorkan dua buah bilangan yang apabila dikali dia negatif 8 dan dijumlah 2 itu adalah x tambah 4 x kurang 2 sama dengan 0. Maka bisa jadi nilai x-nya negatif 4 atau nilai x-nya adalah 2. Kita substitusi jika x-nya kita masukkan minus 4. Berarti ini jadi min 4 kuadrat tambah 8. Berarti 16 tambah 8 nilainya adalah 24. Kita substitusikan kalau x-nya 2. Ini jika x-nya sama dengan 2, berarti H5-nya sama dengan 2 kuadrat tambah 8. 2 kuadrat 4 tambah 8 dia adalah 12. Maka jawabannya adalah 12 atau 24. Nah, tergantung nanti mana di option yang diberikan, ada 12 atau 24. Boleh juga nanti dua-duanya optionnya dikasih. Oke, sekian pembahasan kita tentang komposisi tiga fungsi. Agar lebih mantap nanti saya kasih soal-soal pembahasan tentang komposisi tiga fungsi. Sebenarnya materi komposisi tiga fungsi ini sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Sebagai materi prasyarat untuk kita belajar lebih paham lagi komposisi tiga fungsi. Setelah saya lihat hasil kuis kamu, banyak yang sudah paham, banyak juga yang masih belum paham. Saya harap dengan penjelasan saya kamu lebih paham lagi. Oke, selamat belajar.